Halo, perkenalkan nama saya Anjini Putri Saapo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 1 Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dan khotbah yang saya pilih terdapat dalam Ulangan 31 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Namun karena pembacaan ini terlalu panjang, saya mengambil ayat-ayat tertentu saja, itu pada ayat yang ketiga, kelima, dan ke-8. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat perjalanan Musa dan Yosua sampai di mana pada pembahasan yang saya ambil. Baiklah, pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Musa dan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Torang tahu bersama kalau di padang gurun itu tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kendaraan, tidak ada perumahan, tidak ada apa-apa, yang ada hanya teriknya matahari dan pasir. Nah, sangat mustahil dalam logika manusia hidup selama 40 tahun di padang gurun. Namun itulah yang terjadi pada saat di padang gurun. Mungkin karena sudah terlalu lama bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel sudah mulai meragukan kuasa Tuhan, sudah mulai meragukan Tuhan, dan bangsa Israel mencobai Tuhan. Bangsa Israel mengatakan, sanggupkah Tuhan menyediakan roti dan daging di padang gurun? Satu juga Tuhan murka, dan Tuhan menutup awan dan membuka tingkap-tingkap langit dan menurunkan hujan mana, roti dari surga, dan burung-burung puyuh berjatuhan menutupi padang gurun. Mereka tidak akan kelaparan lagi, mereka berlimpah dengan bahan makanan, tetapi bangsa Israel tetap masih mencobai Tuhan. Sampai di mana Musa sudah berusia 120 tahun, Musa sudah tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Maka dari itu Musa mengutus Yosua untuk menggantikannya. Nah, sesingkat cerita yang saya telah ceritakan, saya mengangkat satu tema, syarat mengikut Kristus, syarat mengikut Yesus Kristus. Nah, syarat yang pertama ada pada ayatnya yang ketiga. Yang pertama, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan, Tuhan yang mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti bangsa Israel adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, untuk syarat yang pertama, Tuhan Allahmu, Dia yang akan menyeberang di depanmu. Berarti syarat yang pertama, prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Musa selalu mengutamakan Tuhan. Setiap mengambil keputusan, setiap menghadapi satu persoalan, Musa selalu tanya dulu Tuhan. Maka dari itu mereka dipermudah. Sama halnya sama-sama dengan kita sebagai mahasiswa, kita wajib memprioritaskan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak pengikut Kristus. Apapun
yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Karena kita adalah anak muda, saya mengambil satu contoh terdekat. Ketika satu pasangan cowok dan cewek. Kalau cowok dan cewek, kalau salah satu pihak cowok atau cewek, dia selalu menceritakan kepada pasangannya apa kesehariannya dalam satu hari full. Dia menceritakan dia ada di mana, dengan siapa, apa yang dia lakukan, apapun yang dia rasakan saat itu dia ceritakan. Saya tadi rasa jengkel, tadi saya marah, tadi saya senang, tadi saya mendapat ini. Begitu sama halnya ketika kita dengan Tuhan, ketika hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan. Kalau kita menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang telah kita lalui satu hari full, Tuhan itu begitu senangnya. Tuhan sudah tahu tanpa kita ceritakan, tapi Tuhan mau orang yang cerita langsung dengan Tuhan. Sama halnya dengan pasangan tadi, ketika cowok atau ceweknya cerita kepada pasangannya senang tidak? Pasti senang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga senang ketika kita mau menceritakan apa aktivitas kita kepada Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tanya dulu Tuhan ketika kita mengambil keputusan, kita serahkan sama Tuhan, kita minta petunjuk dari Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan pasti senang. Tuhan, percaya saya, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak mungkin tidak buka jalan. Nah, syarat yang kedua ada pada ayat yang kelima. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Syarat yang kedua, siap pikul salib. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan tidak bilang, ikut saya itu sudah tidak ada masalah. Ikut saya itu perjalanan akan mulus. Ikut saya itu tidak akan ada tangisan, tidak ada akan kekecewaan dan kesedihan. Malah Tuhan Yesus bilang, kalau ikut Dia, masalah, persoalan, tantangan hidup, godaan akan semakin besar yang datang. Begini, bangsa Israel pengikut Kristus, mereka ikut panggilan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau persoalan datang, godaan datang, Tuhan mau mempermudah perjalanan bangsa Israel, tinggal saset-saset. Bangsa Israel tidak mungkin 40 tahun di padang gurun. Tuhan punya banyak cara. Mungkin Tuhan sudah kasih kendaraan, paling lama 1 minggu sudah sampai di tanah Kanaan. Tapi Tuhan mau bangsa Israel melewati proses demi proses. Karena pengikut Tuhan, karena menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan bukanlah anak-anak yang sembarang, tapi mengikut Tuhan itu adalah anak-anak yang mantap, adalah anak-anak yang kuat, tabah. Ibaratnya begini, kalau dalam suatu karate salah satu anak dipilih untuk mengikuti perlombaan. Sebelum mengikuti perlombaan untuk mencapai kemenangan, pertama pasti dipilih anak yang kuat, yang rajin latihan, yang kekebalan tubuhnya kuat, yang mantap. Dan setelah itu akan dilatih dengan begitu kerasnya untuk ikut perlombaan. Karena ikut perlombaan tidak sembarang orang. Begitu halnya juga menjadi anak-anak Tuhan tidak sembarang. Tuhan mau membentuk kepribadiannya orang sebelum orang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan mau, yang tidak mudah memutus asa, yang tidak menyerah, yang mencintai Tuhan. Dalam Wahyu Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Kalau ada orang bilang, kenapa Tuhan kalau sayang orang, kenapa Tuhan tidak permudah saja? Karena Tuhan mau membentuk pribadinya orang menjadi lebih baik, membentuk pribadinya orang menjadi pribadi yang Tuhan mau. Nah, untuk syarat yang terakhir ada di ayat yang ke-8. Nah, ini syarat-syaratnya ini bersambungan. Syarat yang pertama, ketika kita menjadikan Tuhan prioritas, ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita ada pada syarat yang kedua, kita harus siap pikul salib. Kita harus lewati. Tuhan Yesus bilang, jalan tidak akan mulus, langit tidak akan biru, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan sertai. Nah, ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan, ketika kita sudah memikul banyak salib, kita tiba pada ayat syarat yang ketiga, yaitu ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Syarat yang terakhir, berserah dan berseru hanya kepada Tuhan. Percaya dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, proses memang banyak dan besar. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan persoalan, tantangan hidup yang melebihi kekuatan kita. Percaya, sebesar apapun itu pasti akan selesai. Tuhan tetap buka jalan. Nah, kita perlu menguatkan iman kita, harus melatih iman kita supaya kita percaya bahwa ketika kita sekali gagal, jangan kita mudah putus asa. Kita adalah pengikut Kristus. Jangan remehkan kuasa yang besar dari Tuhan. Kuasa Tuhan itu besar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Saya pernah dengar satu khotbah di TikTok. Itu menjadi pegangan saya sampai sekarang. Pendeta itu bilang, ada perbedaan antara iman yang besar dengan iman yang benar. Iman yang besar memampukan seseorang untuk memindahkan gunung sebesar biji sesawi. Tetapi iman yang benar memampukan seseorang untuk tetap percaya walau gunungnya tidak pindah. Apapun yang terjadi, percaya kepada Tuhan. Apapun itu, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Mari kita sama-sama menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.